Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bara, kita bersua kembali di radio streaming Baraya dari barakita.com, berita positif dan inspiratif. Ya, saya Andreas Medi akan menemani Anda di perbincangan inspiratif kita di kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan Baraya semua bisa stay tune dan mendapatkan berbagai informasi yang positif dan inspiratif. Ya, saat ini kami live di Facebook @barakita. Lalu juga kita live Instagram @barakita.online, dan juga jangan lupa Bara semua bisa simak ya berbagai video kami di channel YouTube kami @barakita_official. Baiklah Bara, ya tentunya kami harapkan Bara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun cuacanya agak-agak cedem ya, kalau kata orang Paris Van Java bilang ya, muruh-muruh ya, tadi hujan terus ya. Tapi mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan hari ini Bara, kita kedatangan tamu dari ACT ya, Aksi Cepat Tanggap. Alhamdulillah bersama saya sudah hadir dua narasumber kita. Langsung kita sapa saja. Yang pertama ada Branch Manager ACT Cimahi, Ustadz Sopyan Syekh Abdul Sani Hairuman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Ustaz? Alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini Ustaz Sopyan bisa langsung datang ke studio kami. Terima kasih Ustaz ya. Yeah. Dan bisa memberikan informasi-informasi seputar ACT nanti kepada Baraya semua. Baik. Insyaallah ya. Dan juga ada Marketing Communication ACT Cimahi, Kang Irsan Kurniawan. Assalamualaikum Kang Irsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali kedua ya Kang Irsan ya. Kali kedua. Dan tentunya ACT juga akan memberikan informasi terkini ya berkaitan dengan program-program yang ada di ACT. Baiklah Bara ya, akhir-akhir ini kita mendapatkan banyak berita ya mengenai bencana alam ya, bencana kemarin juga pesawat ya, transportasi dan lain sebagainya, dan ini menjadi sebuah keprihatinan kita, dan tentunya apa sih yang bisa kita lakukan di tengah-tengah banyaknya informasi dan juga keadaan-keadaan yang bisa dibilang memprihatinkan ini. Nah, bersama ACT kita akan hadirkan perbincangan mengenai bersama kita atasi bencana ya. Dan Anda juga Baraya yang menyimak nanti bisa sampaikan atau juga bisa bergabung untuk memberikan pertanyaan atau juga hal-hal yang bisa Anda sampaikan di media sosial kami ya. Kita juga live audio streaming ya di barakita.com. Baik, kita akan coba sampaikan nih informasi terkini dulu ya kepada Ustadz Sopyan. Ustadz Sopyan mungkin bisa sekilas disampaikan lagi kepada Bara semua, walaupun mungkin udah banyak yang tahu apa itu ACT, tapi sekilas lagi aja diingatkan lagi Ustadz mengenai ACT apa, dan nanti juga mungkin nanti ditambah oleh Kang Irsan mengenai program-program yang saat ini tengah digencarkan oleh ACT. Mangga Ustadz. Hatur nuhun ke Mbak Medi yang luar biasa ya. Sebelumnya kita pernah mungkin teh ya. Iya. Pernah ketemu. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di tempat yang luar biasa. Insya Allah penuh dengan inspirasi ya. Insya Allah amin. Baraya, perkenalkan saya Sopyan. Saya diamanahin sebagai Kepala Cabang ACT Cimahi. Ya, dalam kesempatan ini saya banyak mengucapkan rasa syukur pada Allah SWT ya, yang sudah mentakdirkan saya bisa hadir di radio streaming Baraya ya, berita positif dan inspiratif insyaallah. Apa yang disampaikan oleh T Media bahwa memang ACT sebagai lembaga nasional aksi cepat tanggap yang sudah berkiprah kurang lebih hampir 15 tahun yang lalu ya, sampai hari ini aksi-aksi positif kita sudah sangat dirasakan ya, bukan hanya di negeri yang kita sekarang tinggal di Indonesia, tapi juga kiprah ACT sendiri sudah sampai ke global internasional gitu ya. Bagaimana upaya-upaya kita dalam aksi-aksi kemanusiaan ini setidaknya menjadi sebagai salah satu perantara ya, antara kebaikan, amanah dari para donatur, kemudian kita sebagai lembaga dari aksi cepat tanggap memberikan penyaluran yang nanti
amanah ini bisa sampai kepada yang berhak begitu. Seperti itu sih simpelnya. Iya. Ya alhamdulillah di 15 tahun yang lalu sampai hari ini pun kita sudah ada sekitar 59 cabang. Alhamdulillah. Terbentang dari mulai Aceh sampai ujung Indonesia Timur ya. Dan di 2001 ini target kita sampai 100 cabang ya. Di 2021 ini Yes, insyaallah. 2021 ACT Aksi Cepat Tanggap itu akan ekspansi di 100 cabang titik baru di setiap kota kabupaten. Amin. Bahkan di 2024 insya Allah kalau Allah mengizinkan dan mudah-mudahan lancar, dari pusat itu sudah ada timeline bahwa 2024 kita akan sampai memenuhi sampai 1000 cabang. Amin. 1000 ya? Ya 1000 cabang di tahun 2024. Nah kita flashback T-Media ya, Baraya sekalian yang luar biasa, bahwa memang akhir-akhir ini ya dengan fenomena sekarang, terutama di negeri kita, ujian itu semakin bertubi-tubi begitu ya. Betul. Kita lihat saksikan bahwa baik itu di media sosial maupun di media-media lokal yang lainnya ya, beberapa saudara-saudara kita lagi kena musibah ya. Iya. Sekarang musibah pertama kita ada pandemi yang mungkin ini masih masih sesuatu yang sangat menjadi perhatian bersama begitu ya. Iya. Yang kedua, di tengah pandemi ini ujian sangat bertubi-tubi lagi ya, bencana di mana-mana. Ya. Bencana di Majene, Sulawesi Barat ya, saudara-saudara kita yang sampai hari ini mengungsi di tempat-tempat yang entah kapan sampai kapan ya, kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta benda dan sebagainya, itu sudah bisa kita lihat ya bagaimana kondisi sampai sekarang. Kemudian Kalimantan Selatan ada banjir ya. Kemudian Manado ada gempa lagi gitu ya. Dan banjir juga ya Ustaz? Ada banjir juga ya. Dan intinya termasuk Sumedang ya, longsor. Intinya ini tahun bencana ya sepertinya gitu ya. Mudah-mudahan dengan bertubi-tubinya bencana ini umat ya, terutama umat ya, kaum muslimin, umat Islam ini semakin kuat ya. Semakin kuat dan mudah-mudahan mohon doanya dari Baraya semua, ini aksi cepat tanggap ya. Kebetulan kami hadir di kota Cimahi ya, ACT, aksi cepat tanggap Cimahi yang sudah hampir 4 bulan berjalan ini ya. Alhamdulillah 2020 perolehan kita amanah dari para donatur udah hampir mencapai 1 miliar nih. Alhamdulillah. Di luar dugaan gitu ya. Ini berkat Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kehebatan kami tim ACT Cimahi, tapi betul-betul pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga cabang Cimahi ini merupakan perolehan terbesar untuk cabang-cabang baru. Karena di Jawa Barat sendiri ada ACT cabang yang lain gitu ya, yang saya nggak bisa sebutkan namanya, tapi intinya alhamdulillah kepercayaan dari masyarakat Cimahi khususnya, kehadiran ACT Cimahi ini mudah-mudahan menjadi wasilah kebermanfaatan yang positif, bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Cimahi, warga Cimahi ya khususnya. Bahkan mungkin kita juga di luar Cimahi kita berikan bantuan. Kemarin di 2020 sampai kita ada aksi program pemberian ikan gratis untuk hampir 16.000 penerima manfaat. Ya, 15 ton kita kasih gratis. Artinya di tengah keberadaan daripada pandemi ini, ACT Cimahi itu bisa sedikitnya membantu dalam hal ini pemerintah ya. Kita pun kemarin aksinya langsung di Kodim 0609 Cimahi ya, di situ dihadiri oleh beberapa stakeholder, pimpinan atau pemerintah daerah Kota Cimahi ya waktu itu. Dan di kesempatan siang hari ini Baraya, ACT Cimahi khususnya ACT Kota Cimahi mengajak kepada semua ya elemen, para donor, para muzaki, para donatur dimanapun berada ya, khususnya Cimahi dan juga dimanapun berada, komunitas, korporat, semua marilah kita bergerak ya, karena untuk bulan ini kita ACT lagi emergency untuk kebencanaan ya. Jadi kita ada tagline ya, bergerak untuk
menyelamatkan bangsa ini ya. Bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini. Dengan tadi ya tagline kita bahwa kita ada semacam narasi yang kita mau kampanyekan, yaitu bersama atasi bencana ya. Sebagai turunan daripada program pusat ACT, yaitu bergerak sejatinya untuk menyelamatkan bangsa ya. Di tengah bencana-bencana yang sudah kita saksikan di mana-mana ya, bertubi-tubi, sudahlah itulah ujian buat bangsa ini, bangsa Indonesia khususnya. Maka dari itu, insya Allah pada waktu-waktu dekat ini kita akan mengirimkan kapal kemanusiaan, ya, bergerak dari Jakarta, kemudian seluruh regional-regional yang ada di Sumatera, Jawa Barat, semua bergerak dalam emergensi kebencanaan ini untuk mengirimkan ya berlayarnya kapal kemanusiaan ke Majene, Sulawesi Barat, kemudian Kalimantan, ya pokoknya titik-titik yang ada kebencanaan ya. Oleh karena itu kami berharap bisa berkolaborasi, mengajak kepada seluruh elemen ya, baik itu pemerintah ya, insya Allah kita pun ACT Cimahi sudah sudah sounding ke pemerintah gitu ya, dan komunitas. Mungkin pada kesempatan ini Baraya ya yang baru tahu mungkin informasi ada ACT di Cimahi ini bisa bekerja sama ya. Mari kita sangat open mind kepada seluruh seluruh lintas elemen yang ada untuk bersama-sama berkolaborasi, karena ACT pun tidak bisa sendirian ya, Baraya. Jadi memang kita perlu kekuatan ya dalam penggalangan untuk menuju satu tujuan, yaitu bagaimana saudara-saudara kita yang terjadi bencana ini bisa terbantu baik itu secara moral maupun secara material seperti itu melalui aksi cepat tanggap khususnya ACT Cimahi ya. Jadi silakan nanti setiap Baraya untuk informasi, ACT Cimahi itu sekarang kantornya ada di Jalan Pesantren nomor 107C, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Sekali lagi, aksi cepat tanggap ACT Kota Cimahi hadir membersamai Baraya semua. Itu tepatnya kantor kami ada di Jalan Pesantren nomor 107C, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Monggo silakan bila berkenan hadir ya, tetap dengan prokes ya, prokes standar COVID. Kemudian juga bisa kita mungkin nanti akan disampaikan oleh rekan saya dari marketing komunikasi untuk detail ya, seperti apa ininya, mungkin untuk nomor telepon ya, nomor teleponnya nanti bisa disebutkan gitu ya. Yang jelas kami insya Allah ya dalam waktu dekat juga mungkin akan kolaborasi juga dengan beberapa komunitas ya. Hari apa ini saja, Ustadz? Ya insya Allah komunitas Cimahi Baik. Sore ini kita akan meeting jadi kantor ya, mungkin ba'da kita on air ini, mohon doanya lancar. Kemudian dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, beberapa BEM Unjani ya, sampai BEM di luar Cimahi ya, ada BEM Unpad, kemudian BEM Telkom University juga, itu sudah koordinasi komunikasi dengan kami dari ACT Cimahi untuk bagaimana sekarang bergerak secepatnya untuk penggalangan donasi. Insya Allah pekan besok ACT Cimahi berniat ya sekuat tenaga untuk mengirimkan minimal 1 truk kemanusiaan ya. Kemana? Ke Sumedang. Ya, karena mungkin saudara kita yang terdekat dulu. Yang paling dekat kita bantu. Kemudian setelah itu baru kita bergerak untuk penggalangan optimal buat titik-titik yang lainnya ya, Majene, Kalimantan Selatan dan yang lainnya, sehingga semua mudah-mudahan dari ACT Cimahi bisa berkontribusi ya dalam amal kebaikan ini. Sekali lagi Baraya, mari bersama kami ACT Aksi Cepat Tanggap khususnya ACT Cimahi. Mari kita sama-sama bergerak dari sekarang, dari emergensi kebencanaan ini melalui Aksi Cepat Tanggap Kota Cimahi khususnya
untuk menyalurkan apa yang bisa kita salurkan gitu ya. Iya, Ustaz. Baik doa kita, kemudian apa yang kita punya, amal yang baik gitu ya, sedekah terbaik kita lah gitu ya, melalui ACT ya, sebagai lembaga kemanusiaan yang sebagai lembaga nasional yang insya Allah kita sebagai lembaga yang terpercaya gitu ya, insya Allah. Insya Allah. Ustadz, sejauh mana urgensi bantuan kepada saudara-saudara kita? Kan kadang-kala kita nggak semua orang tahu kenyataan di lapangan ya Ustadz ya. Nah ini sebenarnya untuk menggugah nih Baraya semua agar juga kita sama-sama membantu saudara-saudara kita seperti apa Ustadz? Mungkin bisa ada inspirasi kepada semua. Baik, Baraya, jadi pertama relawan kita ya, MRI namanya, Masyarakat Relawan Indonesia, itu sebagai relawan resmi dari ACT ya, itu sudah bergerak ya. Kebetulan di Sulawesi pun kita ada cabang ACT ya, khususnya di Makassar. Udah ada Ustadz udah ada. Kalimantan Selatan juga kita, di Kalimantan ada cabang ACT ya, hampir di seluruh Indonesia ada. Nah, ada juga yang live report dari rekanan kita dari lapangan. Di antaranya yang salah satu korban itu ya sekarang yang dibutuhkan adalah tenda ya, tenda. Jadi di pengungsian itu sekarang memang kemarin ada beralaskan daun jadi bukan lagi kain gitu, saking saking emergensinya gitu ya. Jadi tidur beralaskan daun daun pisang ada, daun kelapa kalau nggak salah. Daun kelapa ya Allah. Ya itu langsung dari lapangan, dari relawan kita, dan diharapkan dari bantuan untuk tenda gitu ya. Dan alhamdulillah sih makanya kita ACT sekarang sudah bikin posko-posko dapur posko induk lah ya, kita sudah gerak cepat karena memang disitulah salah satu ACT memang programnya kemanusiaan gitu ya. Nah hal-hal itu harus segera kita evakuasi gitu ya, harus segera kita tindak lanjuti sehingga saudara-saudara kita bisa sedikitnya terlayani gitu ya di tempat bencana begitu. Nah jadi banyak juga sih ya kondisi anak kecil gitu ya, kemudian terutama yang di pengungsian gitu ya. Apalagi kemarin yang di Kalimantan Selatan kan banjir itu. Kalau yang banjir benar-benar juga itu sangat mendesak kebutuhan medis gitu ya, makanan begitu. Maka dari itu ya kita bergerak terus nih ya. Makanya ACT seluruh ACT cabang di seluruh Indonesia itu emergency, semua mempunyai visi dan tujuan yang sama. Di mungkin 1 pekan 2 pekan ini ya penggalangan dana secara masif gitu ya, baik itu di media sosial maupun di di kanal-kanal yang ada begitu, sehingga diharapkan kita bergerak ya dari Jawa Barat, regional Jawa Barat itu kita bisa berkontribusi untuk menyumbang ribuan ton beras nih kita targetnya untuk dibawa oleh kapal kemanusiaan menuju tempat-tempat lokasi ya, walaupun kita berjauhan tapi ya kita semua berkontribusi gitu. Dari ACT Cimahi ini berapa nih target kontribusinya gitu, sehingga kami pun alhamdulillah ya dengan beberapa perusahaan di antaranya PT Nestle kemarin mendapat kurang lebih hampir 100 dus bubur buat bayi ya, Cerelac ya, dengan kurang lebih dinilai konversi kalau dinominalkan sekitar 19 juta kemarin. Barangnya sudah ada di kantor kami gitu. Ya jadi kita bisa berupa barang boleh ya, berupa uang tunai juga boleh ya. Silahkan, tujuan kita adalah gerak cepat untuk membantu saudara-saudara kita di tempat-tempat bencana gitu. Mungkin itu yang bisa secara gambaran umum yang bisa kami sampaikan kepada Baraya semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak hanya di kebencanaan ya, kita pun program-program ACT itu sangat banyak yang mungkin bisa dirasakan dan bisa diimplementasikan ya, terutama buat warga Cimahi dan di luar Cimahi pun kita insya Allah bisa untuk mengimplementasikannya begitu. Insya Allah. Makasih Ustadz ya, penjelasan cukup gamblang ya, jadi kita juga paham sekarang seperti apa kondisi di tempat-tempat bencana begitu ya. Benar.
Baik, untuk Bara yang baru merapat, selamat siang ya. Kita tengah berbincang bersama ACT, Aksi Cepat Tanggap Cimahi. Ada Ustadz Sopian, Branch Manager ACT Cimahi, dan juga ada Kang Irsan Kurniawan, Marketing Communication ACT Cimahi. Untuk Anda yang mau bergabung, mau bertanya, silakan bisa bergabung saja di media sosial kami. Silakan sampaikan pertanyaannya, nanti kita akan segera jawab. Baik, Kang Irsan, mengenai program-program mengatasi bencana ini, mungkin bisa ditambahkan apa saja yang juga mungkin nanti masyarakat bisa memperkirakan, kebutuhan yang paling urgent tuh apa saja, dan mungkin nanti info-info lebih lengkapnya bisa disampaikan. Mangga. Ya. Terima kasih Teh Medi. Jadi untuk Baraya sekalian, saat ini kita juga untuk kebutuhan emergensi, selain kita melakukan crowdfunding, kita sekarang lagi merangkul untuk berkolaborasi dengan para komunitas. Kemudian ada beberapa influencer juga ya untuk daya tarik supaya membersamai untuk ikut andil juga ya untuk bahu-membahu membantu untuk emergensi ini. Nah, di samping itu jika memang dari Baraya sekalian atau warga Cimahi ataupun di luar Cimahi yang ingin melakukan support untuk bantuan, itu bisa berupa pakaian layak pakai, kemudian bantuan pangan juga ya, bantuan pangan ataupun tunai, itu bisa langsung juga. Untuk langsung itu bisa ke posko kita, itu di Jalan Pesantren nomor 107C Kota Cimahi gitu. Kemudian jika memang nanti ingin support dengan tunai gitu, ternyata dari Baraya ini nih nggak ada baju layak pakai ataupun bahan pangan gitu ya, ataupun fasilitas yang dibutuhkan seperti medical kit di kebencanaan tidak ada, bisa juga melakukan tunai juga gitu ya. Uang tunai itu bisa disalurkan melalui ATM, maksud saya Bank Mandiri Syariah, atas nama Aksi Cepat Tanggap, itu di 880, kemudian 880 kembali, 2250. 2250. Ya, saya ulangi kembali ya, di BNI Syariah, itu di 880, 880, 2250. Kemudian bisa juga untuk mengklik tautan jika ada Baraya yang milenial nih, yang muda-muda nih, misalkan sambil rebahan tapi ingin berdonasi nih, bisa juga mengklik itu di cimahi.indonesiadermawan.id /bersama atasi bencana. Gitu ya. Saya ulangi kembali di cimahi.indonesiadermawan.id /bersama atasi bencana. Indonesia Dermawan ID ya? Iya, benar. Gitu Teh Medi. Jadi ini memang kebutuhan itu sangat emergensi. Jadi kita bencana itu bukan hanya di Gempa Majene saja, itu ada pula di Kalimantan Selatan untuk banjir. Kemudian ada erupsi juga di Merapi dan Semeru juga yang awan panasnya mulai bergelut juga ya untuk masuk ke pemukiman. Kemudian ada yang kita di Jawa Barat sendiri, ada di Sumedang juga longsor gitu. Jadi kita emergency itu kita akan salurkan ke bencana-bencana yang sedang terjadi saat ini di tanah air kita gitu Teh Medi. Jadi ini sangat bisa untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya ya. Iya, benar. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Irsan untuk rekening tadi Bank Mandiri Syariah ya. Bank BNI Syariah. BNI ya? Iya, BNI Syariah ya. Maaf saya salah, BNI Syariah di 880 dan tadi juga bisa langsung ke webnya ya? Iya, di webnya. Di cimahi.indonesiadermawan.id ya. Nah, itu bisa lebih lengkap, di sana juga tertera berbagai informasi yang dibutuhkan untuk Baraya semua yang ingin bergabung ya. Untuk memberikan berbagai bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Untuk info-info lainnya Kang Irsan, seperti tadi juga kan sangat dibutuhkan banyak relawan ya. Itu kemana? Apakah sama di situ atau ada informasi lainnya? Nah, untuk informasi lainnya untuk hari ini sendiri itu kita sudah menyiapkan dengan dikomandani oleh Pak Ustadz Sopian juga ya, itu untuk melakukan apel siaga. Dan jika memang rekan-rekan sekalian ingin bergabung juga ya, bukan hanya kita ada ketenagaan gitu ya, ketaganaan, itu bisa langsung saja untuk mendaftarkan, baik untuk langsung bisa juga itu melalui tautan juga di bit.ly /daftar relawan Cimahi.
Daftar relawan Cimahi daftar relawan Cimahi. Itu jika memang nanti sangat emergensi dan kita memang siaga ya. Siaga dan ketika dibutuhkan kita langsung untuk emergensi langsung ke tempat kejadian juga. Kemudian Pak Sopian ada juga ya yang relawan untuk volunteer juga gitu ya. Itu kita jadi relawan ini jika memang tidak di ketenagaan gitu ya untuk di lapangan, bisa juga untuk volunteer mencari untuk dana juga. Namanya RFI gitu ya. RFI. Relawan Volunteer Filantropi Indonesia gitu. Nah, ini baru jadi kan karena memang ternyata memang ada juga nih yang kita ingin support untuk program-program di ACT ataupun kita tidak bisa langsung terjun ke lapangan, bisa juga untuk bergabung di kita gitu melalui relawan Filantropi Indonesia. Jadi di sini nanti bisa langsung misalkan nih berkontribusi untuk mencari para dermawan gitu ya, nanti untuk disalurkan ke ACT seperti itu Teh Medi. Oke. Ini kayaknya memang sesuai dengan namanya ya Ustadz ya, ACT Aksi Cepat Tanggap. Jadi memang pengennya cepat ya dan tanggap ya dan tepat sasaran mungkin begitu ya. Yang membedakan ya Ustadz Sopian ACT dengan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya apa nih Ustadz? Baik, Baraya. Jadi ACT ya memang dari namanya saja memang sudah bisa kita ini ya aksi cepat tanggap yang memang kecepatan speed ya speed yang diutamakan ya itu yang jadi ketika emergency apalagi ya itu 24 jam kita harus siap siaga ya. Artinya apalagi ini masalah menyangkut kemanusiaan ya, nyawa ya terutama. Artinya di sini kita harus sigap siaga selalu dan bisa langsung menyasar ke tempat-tempat yang memang itu hatta sekalipun memang sulit ya. Dan kita di sini memang sudah terbiasa juga kolaborasi dengan SAR gitu ya, tim SAR, kemudian BPMPD dari penanganan bencana-bencana ini gitu. Jadi kita memang sudah dari kecepatan ini yang memang harus menjadi spirit utama kita begitu dalam aksi-aksi nyata kita. Kenapa harus cepat ya Ustadz? Ya karena berbicara speed ya, kalau kita sedikit 1 detik saja kita tidak mengambil ya, itu resiko sangat bisa terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Makanya dari itu dengan aksi cepat tanggap ini, tagline kita ya, Yayasan Aksi Cepat Tanggap ini menjadi suatu keniscayaan dalam pergerakan kecepatan kita gitu. Apalagi saat bencana ya Ustadz ya, dan Kang Irsan ya, bantuan atau berbagai hal untuk mengatasi berbagai kondisi yang kurang kondusif ini diperlukan ya, dan masyarakat kadang-kadang suka kebingungan dan panik ya Ustadznya harus bagaimana, dan disitulah ada ACT yang hadir di tengah-tengah masyarakat ya untuk membantu mengatasi hal itu ya. Betul. Oke, luar biasa. Oke, sejauh ini Ustadz persiapan untuk melakukan berbagai tadi gerakan yang akan dilaksanakannya, tadi kapal kemanusiaan berlayar, yang terdekat nanti mungkin kita ke Sumedang dulu, udah berapa persen? Untuk kemarin kita dana yang per hari kemarin mungkin udah di angka 1 miliar lebih ya. Alhamdulillah. Untuk salah satu cabang itu ya. Kalau secara nasional mungkin kita sudah di angka kurang lebih 5 miliar. Terus ACT secara keseluruhannya ya? Secara keseluruhan. Target kita sih 12 hari ini menuju keberangkatannya KK atau kapal kemanusiaan ini gitu ya. Sehingga diharapkan makanya kita seluruh cabang frekuensinya harus sama, kemudian kita juga harus sama woro-woro sebagai sebagai geliat kita seluruh cabang ya, jangan sampai ada satu cabang pun yang tidak satu frekuensi. Oleh karena itu kenapa ada apel siaga ya, ACT Cimahi tadi sudah mengadakan apel siaga kebencanaan dengan relawan kita gitu ya. Itu sebagai bentuk kita udah siap gitu. Udah siap ketika nanti ada instruksi dari pusat, seluruh cabang harus mengirimkan sekian gitu ya dari para donatur ya. Untuk Cimahi berapa nih targetnya gitu kan. Itu pun kita sudah ada arahan instruksi sehingga ya mungkin dari mulai hari kemarin kita sudah bergerak masif Pak. Mungkin gitu, mudah-mudahan sih ini menjadi wasilah juga ya sehingga ACT bisa tetap diberikan kelancaran, mohon doanya, dan juga para dermawan, para donatur, mari sama-sama kita berkolaborasi ya, amanah-amanah
untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana. Ya Ustaz. Oke, Kang Irsan, ini kan kalau ke daerah-daerah bencana itu kan dibutuhkan para relawan yang kuat fisik ya, karena menghadapi medan yang nggak mudah ya. Nah ini untuk Baraya mungkin ada yang tertarik yang menjadi relawan. Apa saja sih kriteria yang dibutuhkan hingga bisa diterima untuk menjadi seorang relawan? Nah, untuk relawan sendiri itu dimulai dari 17 tahun ya, Pak Supian. Kemudian gender itu bisa untuk laki-laki maupun wanita itu bisa juga. Kemudian dipastikan fisik itu pun harus kuat juga gitu. Nah, kemudian dipastikan juga nanti setelah nanti bergabung dengan kita itu ada orientasi juga. Jadi nanti kita ada klaster-klaster. Setelah nanti misalkan ini bukan hanya ketenagaan saja untuk di bencana, diperlukan apa, misalkan ada di mediknya juga gitu. Kemudian tidak hanya di medik, kemudian untuk hal yang lain seperti dokumentasi ataupun untuk yang lainnya juga gitu. Itu yang diperlukan. Jadi siapapun bisa masuk ke relawan kita gitu. Itu terlepas dari apapun kita terbuka gitu untuk menjadi relawan di MRI Cimahi, namanya Masyarakat Relawan Indonesia. Gitu Teh Medi. Nggak dibatasi usia? Ya benar, usia itu untuk produktif itu sampai dengan di 50 pun ada ya kita Pak ya, di relawan kita pun sampai yang di 55 tahun pun ada Pak. Ada ya? Ya Teh Medi, seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Jadi Bara nggak perlu khawatir soal background apapun, ya, sudah bisa nanti menjadi relawan ya. Benar. Apalagi yang memang betul-betul ingin sama-sama membantu saudara-saudara kita yang kesulitan ya. Benar. Oke. Jadi nggak bisa menyumbang harta, tenaga juga bisa ya. Ya benar. Oke. Baik Ustadz, ada hal-hal apa lagi nih Ustadz yang mau disampaikan kepada Bara semua nih? Ya. Baik, Baraya dimanapun berada, sekali lagi kami dari ACT, Aksi Cepat Tanggap Kota Cimahi ya, bersama atasi bencana ya. Memang ini adalah panggilan yang memang di tengah pandemi ya, luar biasa ya, ujian bertubi-tubi gitu kan untuk bangsa ini ya. Kita sebagai yang punya kepekaan sosial gitu ya, mengajaklah kepada seluruh masyarakat, kepada Baraya dimanapun berada, untuk senantiasa gitu kita berbagi kepedulian ini ya, apalagi ini adalah tanggung jawab kita bersama ya, bukan hanya pemerintah barangkali. Makanya ACT ini menjadi salah satu solusi ya, solusi untuk daripada isu-isu kebangsaan ini gitu ya, terutama bencana ya, pandemi, resesi, depresi apalagi. Nah itu yang innalillahi gitu ya, artinya kalau bukan kita secara people society ya, kekuatan sosial masyarakat kita, siapa lagi gitu. Karena pun kalau kita hanya mengenalkan mungkin pemerintah, itu pun keterbatasan begitu. Oleh karena itu kita sama-sama di sini menguatkan seluruh potensi-potensi kita ya, baik itu harta, tenaga, pikiran ya. Ini bagaimana kita bisa bisa kita satukan gitu ya, atasi bencana ini secara bersama-sama. Mari sekali lagi kita bergerak bersama ya. Tentunya insya Allah melalui aksi cepat tanggap ini ya, ACT Kota Cimahi ini, kita sebagai lembaga resmi, lembaga kemanusiaan, lembaga nasional, tentunya ini menjadi kewajiban juga gitu. Kami selalu mengkampanyekan menjadi salah satu perantara. Lembaga ini hanya perantara saja, penengah gitu ya, antara siapapun dermawan yang mengamanahkan rezekinya masuk ke lembaga ACT, kemudian kita salurkan ya secepatnya kepada yang berhak. Oleh karena itu statement dari saya mungkin sebagai sebagai yang diamanahi di ACT Cimahi ini, ya saya dengan tim ya sekali lagi mengajak kepada seluruh Baraya, mudah-mudahan pendengar yang kebetulan sekarang lagi mendengarkan, mari kita sangat terbuka gitu ya, untuk ada amanah donasi baik itu tunai maupun non tunai, kita sangat terbuka dan insya Allah
kita akan salurkan ya. Mungkin yang terdekat kita akan segera memberikan bantuan ke saudara-saudara kita di Sumedang ya. Di Sumedang dulu dalam pekan kedua, kemudian sisanya baru kita bergerak untuk titik-titik tadi ya, Majene, Kalimantan Selatan, Manado, kemudian erupsi Gunung Merapi ya, Semeru itu juga yang harus dipikirkan bersama gitu. Sekali lagi kalau bukan kita, siapa lagi ya? Kalau tidak sekarang, kapan lagi istilahnya begitu. Sehingga bergerak untuk bersama dalam kebangsaan membantu bencana ini adalah suatu keniscayaan, kewajiban kita ya sebagai hablum minannas. Ya, juga insya Allah sebagai hablum minallah bakal kita amal soleh kita untuk kita tuai bersama di yaumul akhir kelak. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita semua. Baraya. Amin. Betul sekali. Jadi emang jangan kita menggantungkan kepada pemerintah saja, karena pemerintah juga keterbatasan dengan berbagai masalah di Indonesia ini ya. Dan kita bersama-sama ya untuk membantu demi kemanusiaan ya. Oke, insya Allah. Dan yang terdekat nanti ke Sumedang ya. Ke Sumedang. Jadi bayar semua kalau misalkan punya barang apapun bisa langsung nih ke posko, nggak apa-apa, nggak masalah? Tidak masalah. Boleh ya. Jadi yang punya barang silakan dalam bentuk barang. Kalau nggak ada dalam bentuk uang tunai, tadi juga bisa udah disampaikan rekeningnya. Jadi apapun ya, yang punya tenaga, punya pikiran, punya ide, punya kemampuan apapun itu ya, apapun sangat itu, bisa diterima ya. Bahkan yang sama ini cuma hobinya moto-moto bisa membantu dari dokumentasi ya. Ternyata kita bisa semua bersama-sama ya untuk memberikan ya bantuan sumbangsih lah gitu ya. Betul. Kang Irsan, kalau program-program lainnya yang mau disampaikan kepada Baraya apa aja nih? Nah, selain dari kebencanaan, kita sedang running itu namanya Gerakan Lumbung Sedekah Pangan. Gerakan Lumbung Sedekah Pangan. Lumbung Sedekah Pangan, apa itu? Jadi gerakan ini itu siapapun boleh ambil dan siapapun boleh menyimpan. Jadi nanti kita menyiapkan rak. Itu bukan hanya di kantor kita, tapi di titik-titik. Terlebih ada di masjid, kemudian ada di tempat yang memang ada beberapa mustahik ataupun para dermawan yang ingin memasukkan bahan pangan. Jadi konsepnya itu kita menyimpan rak, di sana ada bahan pangan. Jika memang ada yang butuh minyak, tapi di rumah itu ada kelebihan misalkan gula gitu, kita bisa barter di sana. Jadi kita saling cycle-nya itu memberikan kebermanfaatan bersama-sama gitu. Itu salah satu untuk gerakan di Lumbung Sedekah Pangan. Lumbung Sedekah Pangan luar biasa ini. Benar. Dan ini juga hampir semua orang pasti bisa ya ikut serta di situ ya. Dan hal yang terkecil saja itu bisa. Cuman hanya misalkan ada kopi ini satu renceng, simpan saja karena mungkin nanti juga ada yang membutuhkan di sana juga gitu. Kemudian kita juga kemarin sudah mengirimkan untuk sejumlah beras juga. Beras juga ke beberapa masjid, kemudian ponpes gitu ya. Kemudian ada pula air minum wakaf juga. Air minum wakaf gitu. Jadi yang memang hakikatnya itu airnya itu seharusnya gratis itu kita menyiapkan untuk air minum kemasan dan kemanasan yang kita disalurkan kepada baik yang membutuhkan ataupun di masjid-masjid juga. Seperti itu. Air mahal ya sekarang ya. Padahal kata Kang Irsan tadi berusaha milik orang Indonesia ya. Yang seharusnya memang gratis gitu. Ada di Undang-Undang Dasar ya. Tapi ternyata sekarang mahal sekali ya. Oke, ada program apa lagi Kang? Kemudian kita itu di 2021 ini kita sedang menggencarkan wakaf gitu. Jika memang nanti para baraya ataupun donatur jika ingin bergabung nih, karena kan wakaf itu ketika nilai manfaatnya itu akan terus mengalir ya. Contohnya itu nanti misalkan dari sumur wakaf terus kemudian ada donatur yang ingin bergabung, kita nih akan buat sumur di misalkan di Cimahi nih, ada lain kekeringan dan membutuhkan sumur, bisa sumbangsi ataupun dari korporat juga ingin sepenuhnya nih untuk membangunkan sumur, itu bisa juga gitu. Itu jika memang para donatur ingin langsung gitu ya, ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang wakaf nih, oh ternyata sumber manfaatnya itu luar biasa nih dari wakaf, itu bisa nanti bisa datang nih misalkan ingin kolektif dengan komunitas atau dengan keluarga ataupun dari pihak korporat nih yang ingin membuat sumur juga dengan ACT, itu nanti bisa datang langsung saja ke kita di ACT Cimahi di kantornya yang di Jalan Pesantren itu ya nomor 107C, ataupun nanti bisa juga untuk klik tautan di cimahi.indonesiadermawan.id. Yang tadi gitu. Ya benar. Jadi kita sedang menggencarkan juga wakaf selain dari program bencana, kemudian ada wakaf beras juga kita.
kemudian air minum wakaf, kemudian banyak juga untuk hal lainnya, contohnya untuk lumbung sampai ke tani juga gitu. Kemudian wakaf air produktif juga, seperti itu sih. Oke, luar biasa. Jadi banyak sekali program-program ya. Benar. Yang menjadi bukti bahwa ACT ini mencoba untuk bergerak tadi ya. Seperti kata Ustadz tadi ya, bergerak ya. Oke, bersama-sama ya untuk memberikan hal yang terbaik ya untuk masyarakat banyak. Oke, yang sudah bergabung terima kasih buat Teh Nurul Lita Ulul ya, lalu juga ada Andri, ada Agus Slamet, ada Syaiful Amri, ada Heri Sukmana, ada Wiwin Daryanti juga ya yang sudah bergabung. Terima kasih banyak ya. Lalu juga untuk Tres Metal Core Channel juga ya, hatur nuhun ya sudah bergabung ya. Yang melalui Instagram juga terima kasih ya yang sudah stay tune dari tadi ya. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan juga bisa Anda catat ya, karena ini banyak sekali yang bisa diberdayakan ya oleh kita semua dan turun tangan ya. Benar. Membantu sesama ya, dengan bersama insya Allah kita bisa mengatasi bencana ya Kang ya. Oke. Baik, waktu kita sedikit lagi saja untuk Ustadz Sofyan dan Kang Irsan ya. Mungkin masih ada statement lain yang mau disampaikan kepada Baraya semua. Mangga mungkin dari dari Ustadz dulu aja deh ya, dari Ustadz Sofyan. Mangga Ustadz. Ya, baik Baraya. Jadi sekali lagi kami dari Aksi Cepat Tanggap ACT Kota Cimahi ya, bersama atasi bencana, sedekahmu hapus derita saudara. Masya Allah. Ya, ini inspirasi yang memang sangat menginspirasi buat tentunya buat kami sebagai tim di ACT dan juga buat Baraya semua, insya Allah. Jadi sedekahmu hapus derita saudara kita. Jadi kalaupun nanti ada kata Rasulullah, berikanlah yang terbaik gitu ya buat membantu saudaramu itu. Infak terbaik ini bisa berupa apapun ya, artinya bisa tunai maupun non tunai gitu. Yang terbaik ini insya Allah juga menjadi kendaraan terbaik kita buat di surganya Allah kelak. Ya. Amin. Baraya, jadi tetaplah menjadi orang yang humanis, yang humanitarian. Jadi kita tetap memberikan kebaikan, kebermanfaatan buat seluruh alam ini, rahmatan lil alamin ya. Baik itu dari bencana itu mungkin bukan hanya yang muslim saja yang terdampak, tapi juga ada yang di luar umat Islam gitu ya, semuanya kena. Tapi pada hakikatnya ini adalah semua adalah ujian. Dan ujian itu hakikatnya juga adalah sebagai peluang. Kenapa disebut peluang? Karena ini jadi peluang amal soleh buat kita semua. Oleh karena itu, mari sekali lagi mengajak kami dari ACT, Aksi Cepat Tanggap Cimahi ini kepada Baraya untuk bergerak bersama gitu. Kami dari ACT insya Allah akan menunaikan amanah dari Baraya semua untuk disalurkan kepada yang berhak dan tepat sasaran tentunya di titik-titik bencana ini gitu ya. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi wasilah kemenangan dan ini adalah kemenangan kita semua, kemenangan kaum muslimin. Kita harus semakin kuat dan insya Allah kita Baraya semua sama-sama ingin bagaimana kita membangun umat ini bisa lebih baik lagi, insya Allah. Amin ya rabbal Amin alamin. ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Kang Irsan, mungkin terakhir informasi-informasi bisa diulangi lagi untuk kemana informasi-informasi lebih tepatnya? Mangga. Boleh. Untuk informasi itu untuk di medsos kita juga bisa ya, untuk bisa langsung mend-DM saja ataupun nanti bisa mengecek segala aktivitas kegiatan kita di ACT Cimahi. Itu bisa di ACT_Cimahi ya untuk Instagram. Kemudian untuk beberapa kebutuhan untuk misalkan ingin sumbang ya, untuk berdonasi, itu bisa juga berupa pangan ataupun pakaian layak pakai ya. Kemudian uang tunai juga itu bisa langsung ke posko kita, langsung di office kita itu di ACT Cimahi di Jalan Pesantren nomor 107C, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara ya, di Kota Cimahi tentunya gitu. Kemudian jika memang yang lainnya ada kanal kita juga itu di cimahi.indonesiadermawan.id. Jadi kebutuhan para menu-menu kedermawan itu ada di sana.
Jadi tinggal praktis sambil rebahan pun bisa gitu ya istilahnya. Mudah sekali. Atau mudah sekali untuk saat ini dimudahkan. Nanti tinggal klik saja nih. Oh, apa yang diperlukan? Apakah nanti mau zakat juga tuh? Ada zakat penghasilan. Jika setiap gajian kita langsung masuk ke sana juga. Ingin berzakat, kemudian ataupun ingin wakaf yang tadi sudah kami jelaskan. Itu bisa juga langsung ke sana ataupun bisa difasilitasi juga ya. Iya, benar difasilitasi. Selain dari tadi program untuk bersama atasi bencana gitu, Teh Medi. Oke, jadi berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk infak sedekah semua bisa sangat difasilitasi oleh ACT ya. Benar. Makanya kepoin aja tadi ya. Webnya ya, berbagai media sosialnya juga ya, pasti akan ada informasi lengkapnya di sana. Benar, Teh Medi. Oke. Baik, mudah-mudahan ya Kang Irsan ya, terus juga Ustadz ya, berbagai bencana yang kita hadapi saat ini satu demi satu bisa kita atasi tentu dengan bersama-sama ya, karena nggak mungkin sendirian ya Ustadz ya. Karena ini tugas kita bersama untuk mengatasi bencana, dan kita harapkan pandemi COVID-19, bencana di Sulawesi ya, di Kalimantan Selatan, di Manado, yang dekat juga di Sumedang, bahkan juga mungkin di daerah-daerah lain yang kita juga nggak tahu ya, karena mungkin belum nyampe informasi ke kita, itu semua bisa bersama-sama kita membantunya ya. Tentunya dengan ACT ya Ustadz ya, kita semua bisa bahu-membahu memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dan tadi kata Ustadz Sofyan ya, sedekahmu hapus derita saudara kita ya. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ACT Cimahi di kesempatan hari ini menggugah Baraya semua untuk bersama-sama kita membantu saudara-saudara kita. Baik, Ustadz, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Teh Medi. Kang Irsan, hatur nuhun. Ya, sama-sama. Ditunggu informasi-informasi lainnya dan sukses untuk program-programnya Ustadz ya. Bismillah. Insyaallah, amin. Baik Baraya, demikian bincang inspiratif kita di kesempatan hari ini bersama ACT Aksi Cepat Tanggap Cimahi. Jangan lupa bisa datang langsung ke poskonya Jalan Pesantren 107C Cibabat Cimahi. Dan sekali lagi untuk rekening Anda bisa salurkan bantuan Anda lewat BNI Syariah di 880 880 2250 880 880 2250, atau bisa kunjungi juga cimahi.indonesiadermawan.id. Baik, terima kasih. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk simak terus barakita.com, berita positif dan inspiratif. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com